mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bapak Bukhara. Jadi di sini kami mempresentasikan proposal mengenai pemberdayaan kaum duafa dari keluarga Ibu Dewi. Seperti yang ini kan kami dari ini ya Kak, ya, Universitas Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah sendiri itu merupakan organisasi Islam yang terbesar di Indonesia yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu landasannya itu surat Al-Ma'idah diajarkan sendiri oleh Kiai Haji Muhammad Sulaiman sebagai pendiri organisasi Muhammadiyah sendiri. Muhammadiyah sendiri itu memiliki arti yaitu barbar atau pertolongan. Jadi dalam Islam sendiri kan menganjurkan kepedulian terhadap kemiskinan. Dan apabila kita mengabaikan orang miskin itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang membutuhkan agama. Jadi kita harus menerapkan kepedulian terhadap kaum duafa. Nah, duafa sendiri itu memiliki arti lemah fisik, lemah kedudukan, ekonomi, akal atau ilmu, ketika iman dan iman. Nah, pemberdayaan kaum duafa ini juga kan pasti menjadi tanggung jawab membuat kaum muslimin yang khususnya bagi kita yang berkecukupan atau mempunyai harta. Jadi kita semua berkewajiban untuk mengeluarkan bagian hak kita melalui Islam atau yang seperti itu tahu juga kayak bagian hak kita adalah milik orang lain. Dan dari pemberdayaan kaum duafa ini ya membentuk individu atau masyarakat yang mandiri dalam berpikir, bertindak maupun menghindarkan diri. Jadi ada profil singkat juga dari keluarga Ibu Dewi sebagai penerima pemberdayaan kaum duafa tersebut. Jadi Ibu Dewi sendiri ini berusianya 29 tahun, tempat tinggalnya di Jalan Karya RT 7 RW 1 Kramat Jati Tengah, Jakarta Timur. Dia juga seorang janda Kak, karena suaminya udah meninggal 2 tahun lalu. Dia juga mempunyai 3 orang anak. Anaknya sudah berhenti bersekolah karena keterbatasan biaya. Ibu Dewi ini juga bekerjanya sebagai pengupas bawang. Kadang juga dia bekerja sebagai ikat pemetik cabai di pasar. Pendapatan sehariannya juga nggak menentu, berkisar 20.000 sampai 30.000. Dari pendapatannya itu ya itu yang membuat Bu Dewi harus bekerja dari siang sampai malam untuk memenuhi kebutuhannya, kayak biaya makan. Sedangkan kontrakan Ibu Dewi ini per bulannya harganya 400.000 Kak. Namun di kontrakannya itu belum ada ini Kak, belum ada toiletnya. Jadi kamar mandinya itu masih bareng sama yang ngontrak bareng-bareng gitu. Terus juga kamar mandinya itu tidak ada pintunya Pak, masih kayak sumur tinggal gitu. Jadi tapi di depan rumah Ibu Dewi itu ada kayak MTK atau toiletnya gitu. Jadi Bu Dewi kalau misalnya mau buang air atau mandi dengan air yang bersih dan layak itu dia harus membayar 2.000 per harinya. Kita ada permasalahan keluarga Ibu Dewi ya. Yang pertama itu suami Ibu Dewi itu telah meninggal dunia 2 tahun lalu. Terus dia juga bekerja serabutan sebagai pengupas bawang atau pemetik cabai di pasar. Memiliki 3 orang anak yang sudah putus sekolah dikarenakan terkendala oleh biaya. Dan juga ada pendapatan yang tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari dan membayar kontrakan. Kontrakannya juga tidak ada toilet untuk buang air. Tujuan dari pemberdayaan ini tuh jadi keluarga duafa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan dan mengurangi ketimpangan sosial. Dalam pemberdayaannya itu pemberdayaan ekonomi keluarga duafa memiliki manfaat yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan yang memiliki kehidupan sosial laki-laki dan memberikan akses kepada keluarga duafa dapat kemudian dengan memberdayakan keluarga duafa secara ekonomi, mereka dapat menjadi lebih mandiri secara finansial. Hal ini dapat memberi mereka rasa percaya diri mereka serta mengurangi ketergantungan pada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pemberdayaan ekonomi keluarga duafa ini bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi keluarga tersebut, tetapi juga berdampak positif pada masyarakat dan pembangunan secara keseluruhan. Dengan memberikan akses yang setara terhadap peluang ekonomi dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Ini ada timeline-nya ya Pak, pemberdayaannya, sasarannya itu keluarga duafa, kemudian dari keluarga duafa terlebih dahulu, kemudian mengunjungi atau bersilaturahmi kepada keluarga duafa, dan harapannya itu dapat membangun rapat dan memberikan informasi mengenai kehidupannya. Dan kita ada di
berusaha buat hal yang ramai dan dapat kita mencari penggalangan dana dengan penggalangan dana ini mencari donatur di kita serta membuat link donatur yang ingin mendonasikan rezekinya secara tidak langsung. Jadi itu ada keluarga duafa, pemberian donasinya kepada keluarga duafa langsung, kemudian mendatangi keluarga duafa dan memberikan bantuan berupa barang untuk pemberdayaan. Dan posisinya ada evaluasinya yaitu langsung mengunjungi dan melihat perkembangan strategi komunitas. Itu untuk anggaran yang kita butuhkan. Kita tuh butuh alat tambang karena begitu pas wawancara ya, keluarga duafanya itu ingin membuka usaha bakar gitu. Jadi kita inisiatif untuk membeli tambangan satu buat. Kita udah survei harganya 800.000. Untuk bahan pokok itu bahan kebutuhan dia. Jadi Ini benar sih, ya, beras, terus kayak makanan bersari ada. udah hitung 1 juta sama salah lengkap. Itu juga udah apa? Kita karena kampusnya mau Iya. jadi untuk itu nggak wajib Ya wajib peralatan hal itu wajib. Iya, yang lengkap itu kita udah survei 500.000 sama bahan dagang kayak sosis, terus saus segala macamnya itu udah survei 1 juta sama alat rumah tangga 450 dengan total anggaran itu 3.810.000. Ini yang berupa Kerjaan rumah Ini di daerah mana? jalan pada Kramat karya Jati. Kramat kerja sangat jauh Iya. di belakang pasar Kramat. ini dampak depannya Iya, ini sampingnya ini kampung. Bukan ini kamar mandinya, Kak. Ini dapurnya emang nyatu sama kamar mandi, Kak. ada semua Cuma sumbernya kamar mandi ini. Jadi kamar mandinya emang bareng-bareng, Kak. Jadi satu kontrakan itu kamar mandi kan ada kontrakan itu banyak kami ada 3, dia ada 3 pintu. Nah sedangkan Ibu Dewi ini cuma 1 pintu doang, Kak, mangkaknya. Tapi dia ke kamar mandinya ini bareng-bareng sama yang 2 pintu yang lainnya dia. Nah kamar mandinya ini seperti yang tadi sudah kami jelaskan di awal, Kak, kondisi kamar mandinya ini tidak ada pintu, terus juga masih ada makan itu pindah kayak gitu, Kak. Untuk kalau kayak buang air dan lain-lain itu, nah dia nggak ada WC-nya juga, Kak, nggak ada toilet. Jadi dia harus ke pencipta yang depan rumahnya atau kayak Kayak 2000 ya. dan ini kondisi kamarnya emang benar-benar kecil banget, kita udah disurvei. Jadi cuma ini pas pintu masuk itu langsung ini lemari sama sebelah sananya ada kasurnya benar-benar kecil banget, dan ini kondisi atas semuanya, Kak, di atas Kalau hujan juga iya, ini kurang layak. Dewi ini juga sering karena penghasilan yang tidak cukup, ini juga sering apa namanya di telat dalam membayar kontrakan bayarnya.